Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Bu Aski, guru mapel PAI Pendidikan Agama Islam, akan memaparkan materi pertama. Nanti jadi dalam satu semester ada 6 bab yang kalian akan pelajari dalam mata pelajaran agama. Nanti ada buku paketnya dan juga ada buku pendamping LKS-nya. Tahun kemarin seperti ini, nanti dibeli di koperasi. Perhatikan, ada 6 bab ya yang kalian pelajari di semester 1, di mana 6 bab itu mencakup 5 yang ada di dalam 5 itu inti dari Al-Quran. Jadi setiap semester kalian belajarnya yaitu 5 itu. Yang pertama tentang akidah, yang kedua tentang akhlak, yang ketiga fikih, 4 sejarah, dan yang kelima Al-Quran ya. Jadi nanti ada 6 bab. Yang pertama, bab pertama itu tentang akidah. Akidah itu bab pertama tentang iman kepada Allah, mencakup Asmaul Husna. Yang kedua, nanti bab yang kedua itu adalah jujur, amanah, dan istiqomah. Ini kita berarti belajar akhlak ya, akhlak. Yang bab ketiganya tentang bersuci. Bersuci berarti di dalamnya ada cara wudhu, terus juga ada cara mandi wajib ya, dan ketentuannya. Nanti bab keempatnya tentang sejarah Nabi Muhammad ketika beliau ada di Mekah ya. Nanti semester 2 ketika beliau hijrah di Madinah. Nah, bab kelimanya tentang Al-Quran, yaitu surat Ar-Rahman dan surat Al-Mujadilah, yaitu tentang semangat menuntut ilmu. Ada 6 bab ya, ada 6 bab yang buku ulangi. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua jujur, amanah, dan istiqomah, bab ketiga tentang bersuci, bab keempat juga tentang fikih yaitu sholat jamaah, bab kelima tentang sejarah Nabi Muhammad periode Mekah, bab keenam itu tadi semangat menuntut ilmu yaitu dalam surat Ar-Rahman dan surat Al-Mujadilah. Perhatikan untuk KKM berarti kriteria ketuntasan minimum ya, itu 75 untuk agama. Tinggi ya, memang tinggi. Jadi nanti kamu semua itu di dalam rapot itu minimalnya untuk nilai agama itu minimal 75. Kalau di bawah 75 berarti kalian namanya biasa kita sebut nilai merah gitu ya, dan itu akan membuat kalian berat untuk naik ya. Jadi usahakan agar nilainya minimal 75, kalau bisa lebih tuh ya. Baiklah, untuk materi yang pertama, jadi apa yang Bu Guru paparkan kali ini dimohon untuk kalian catat ya, ringkas, diringkas aja, tidak usah panjang-panjang banget ya. Tapi tetap Bu Guru nilai nanti hasil ringkasan kalian semua dicatat di buku tulis agama, di foto yang jelas, kirim ke nomor WA-nya Bu Guru, Bu Aski ya. Nah, perhatikan, berarti jangan di grup ya, nomor pribadinya Bu Aski. Untuk bab pertama yaitu iman kepada Allah ya. Guru buka bukunya. Iman pasti kalian tahu ya, iman itu artinya secara bahasa itu percaya. Nah, berarti kalau iman kepada Allah berarti percaya akan adanya Allah tuh ya. Jadi iman itu ada dalam hati, nggak kelihatan memang dalam hati, tapi bisa terlihat juga iman itu ya. Dengan apa? Dengan perilaku kita sehari-hari itu bisa terlihat kita itu beriman sama Allah atau enggak. Jadi kita bisa melihat keimanan seseorang bisa dengan melihat perilakunya dalam
kehidupan. Itu bagaimana? Orang yang beriman sama Allah pasti dia itu akan termotivasi untuk melakukan amal soleh. Amal soleh berarti melakukan hal-hal yang baik, ya, itu pasti. Contoh kecil mulai dari diri kita lah, masalah kebersihan. Orang yang beriman itu ya pasti dia akan rajin membersihkan dirinya, mandi, rajin gosok gigi. Nah itu kenapa? Karena Allah menyuruh kita untuk mencintai kebersihan. Mulai dari diri sendiri, kemudian dari lingkungan yang terkecil, rumah sendiri, sampai ke lingkungan rumah, di luar rumah, lingkungan sekolah. Jadi itu ya, iman itu bisa terlihat dari perilaku seseorang. Nah, bagaimana sih agar iman kita kuat, ya? Nah, dengan cara kita belajar ilmu agama, dengan kita belajar dengan cara mengaji, tidak hanya mengandalkan ilmu agama, pelajaran agama yang ada di sekolah kalian yang seminggunya hanya 1 jam. Nah, jangan mengandalkan. Kalian di rumah tetap ikut pengajian di rumah, di mushola, ya. Kemudian mengaji Al-Quran, ya, mengaji Al-Quran tapakilah gitu. Jadi iman kalian itu akan semakin kuat, ya. Istilahnya itu dicas, kalau HP itu dicas, ya, tiap harus ada seminggunya itu ilmu agama yang masuk gitu. Nah, salah satunya agar iman kita kuat itu kita harus memahami Allah. Tuh. Memahami Allah yaitu dengan memahami sifat Allah, ya. Ada 3 sifat Allah. Sifat wajibnya Allah, kedua sifat mustahilnya Allah, yang ketiga adalah sifat jaiz Allah. Kalau yang pertama sifat wajib berarti sifat yang ada dalam diri Allah. Sebenarnya tidak hanya 20, tetapi Imam Asy'ari itu membuat rumusan 20 karena yang 20 itu banyak ikhtilaf, banyak perbedaan di kalangan ulama. Jadi beliau itu merumuskan sifat wajib Allah ada 20, sifat mustahil Allah itu ada 20, kemudian sifat jaiz ada 1. Ya. Sifat wajib Allah itu yang kalau disyairkan yang Allah wujud qidam baqa mukhalafatul hawadithi qiyamu binafsihi. Nah itu lanjutlah tuh yang biasanya ketika dinadumkan ketika habis adzan di musola ya. Nah, jadi gitu. Nah, kalau kita bisa paham sifat wajib Allah, ya kita bisa memahami Allah karena sifatnya sudah kita pahami. Yang pertama tadi wujud itu ada artinya, berarti Allah itu tidak mungkin nggak ada, Allah itu ada. Nah, ya, jadi Allah itu ada, wujud itu artinya ada. Nah, orang yang istilahnya bodoh saja, yang tidak berilmu, orang pedalaman saja itu dia pasti akan mempercayai bahwa dirinya itu ada yang menciptakan tuh. Jadi kalau ada orang yang tidak percaya adanya Tuhan, bilangnya katanya Tuhan ini nggak ada, agama itu hanya apalah adat saja. Nah, itu namanya orang ateis. Contoh PKI itu orangnya ateis. Jadi mereka tidak percaya akan adanya Tuhan. Nah, mereka itu aneh ya. Orang yang tidak berilmu saja di pedalaman saja itu pasti mereka itu mencari Tuhan. Jadi sebelum mereka mengetahui Tuhannya siapa, ya mereka mencari minimal kepala sukunya yang mereka tuhankan, karena mereka yakin bahwa dirinya itu ada yang menciptakan. Jadi ada dialog antara
seorang ulama dengan seorang yang ateis. Ateis itu tidak percaya akan adanya Tuhan. Kata ulama itu ya, tanya, ini ada roti ini ada yang membuat enggak? Terus orang yang ateis itu menjawab, ada. Terus ulama ini mengatakan, kalau ada berarti siapa yang membuat? Nah, jawabnya orang ateis itu mengatakan, ya saya nggak tahu, kan saya nggak melihat. Nah gitu. Terus tanya lagi tentang pensil. Nah, pensil ya, ditanya lagi, ini ada yang membuat nggak? Ada, jawab orang yang ateis itu. Terus tanya lagi ya ulama itu, yang membuat siapa? Ya saya nggak tahu lah, kan saya nggak melihatnya. Jadi ulama itu tanya lagi tentang meja aja, ada yang membuat, ada. Nah terakhir tentang bumi dan matahari. Bumi dan matahari itu ada yang membuat nggak? Dia bingung, jawabnya mau apa mau jawab ada atau tidak ya, karena dia kan nggak percaya adanya Tuhan. Kalau jawab ada, siapa? Bingung. Jadi dia diam bingung. Nah sebenarnya orang yang tidak percaya akan Tuhan itu ya akalnya kurang, sempit, karena dia bingung ketika ditanya, berarti bumi dan matahari itu ada yang menciptakan loh, pulpen aja yang kecil ada gitu ya, dia bingung. Jadi bukan berarti nggak terlihat kemudian nggak ada Tuhan ya, Allah itu nggak ada, nggak kelihatan, tapi kan ada ya, bukan berarti yang nggak kelihatan itu nggak ada gitu. Jadi Tuhan itu ada, intinya bahwa orang-orang yang nggak berilmu aja, di pedalaman hidupnya aja, mereka pasti akan mencari Tuhan. Contoh, dulu kisah Nabi Ibrahim kan mencari Tuhannya. Dulu masyarakat lingkungan sekitar itu mereka menyembah patung ya, termasuk bapaknya Azari yang menyembah patung. Mereka menyembah patung, tapi Nabi Ibrahim itu bingung, lah kok menyembah patung itu yang buat sendiri, dijual sendiri, terus disembah sendiri ya. Jadi Ibrahim itu merenung, bapaknya kan yang membuat patung terus dijual, jadi merenung itu ya, sebenarnya Tuhan itu yang seperti apa gitu. Sampai-sampai ketika melihat bintang, kemudian dia berpikir bahwa bintang itu Tuhan. Tapi terus lihat bulan, dia berpikir juga, oh mungkin ini